Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi. Yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia. Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal. Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak ngadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi nggak ngadakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi dia adakan demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih, datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia.
Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ke-7 sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, itu tidak. Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini pertanyaan sensitif ini. Ya. Bagaimana kalau menghadiri acara tahlilan itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Nah, ini pertanyaan yang kalau dijawab ini tidak akan habis. Ya. Jadi tidak akan habis. Baik. Yang pertama terkait mengenai bab ini, bahwa di dalam agama kita tahlil itu satu ibadah yang utama. Kenapa? Karena memang tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Itu adalah ucapan yang pahalanya besar. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini adalah hakikatul dakwati rusul, hakikat dakwah para rasul. Itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan ini di akhir hayatnya insya Allah masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, itu adalah la ilaha illallah. Itu terkait tahlil. Tetapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah tahlilan, ritual kematian, baik hari ke mulai dari berapa? 7 atau 40, 100, 1 tahun, kemudian 2 tahun, 1000 hari, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Dengan formasi yang kita kenal, itu tidak ada tuntunan mengenai rangkaian tersebut, hitungan-hitungan hari tersebut, atau bahkan yang pakai ubo rampe tertentu harus dengan apa, ini dan itu, ada kembang kemenyan, ada apa namanya, sesaji misalnya, maka itu jelas tidak ada tuntunannya. Dan tidak boleh kita berdoa kepada Allah di situ disandingkan dengan sesaji, disandingkan dengan hitungan-hitungan yang diperoleh bukan dari syariat agama kita. Berbeda halnya dengan sodakoh. Kalau sodakoh jelas sampai dalam agama kita, sodakoh jelas sampai, hadisnya banyak tentang sodakoh,
atas nama orang yang meninggal dunia. Itu jelas sampai. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, ibuku belum sempat berwasiat, afatasoddaqtu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahalanya? Jawabnya na'am, ya. Jadi terkait bacaan tahlil itu jelas pahalanya besar ya. Kemudian sodakoh itu jelas pahalanya sampai. Tetapi rangkaian yang semacam yang kita kenal dengan hitungan-hitungan yang ada, dengan ubo rampe, sesaji dan serono-serono yang ada, itu tidak kita kenal di dalam agama kita, dan itu jelas tidak sampai. Itu jelas tidak sampai. Sebagaimana sabda Nabi, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Lalu bagaimana ketika kita hadir? Apakah berpahala atau tidak? Konsepnya adalah ketika kita melihat hal yang semacam itu, kita bukan hakim untuk menghakimi dia berdosa atau berpahala. Karena dosa dan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya kita adalah kalau amal itu ada tuntunannya, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Karena perintahnya adalah kita diminta untuk ittiba kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian ada saudara kita yang menghadiri acara semacam itu, maka berikanlah uzur. Berikanlah uzur. Bisa jadi belum tahu, atau bisa jadi ada pertimbangan manfaat dan mudorot. Khawatir dikucilkan misalnya, atau khawatir dibully misalnya. Ada pertimbangan menghindari mudorot misalnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi saudara kita dengan dosa, menghakimi saudara kita dengan neraka. Tapi konsepnya adalah kalau sesuai tuntunan, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunan, tinggalkan. Karena urusan hisab, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisabnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu di balik orang yang menghadirinya itu bisa jadi ada alasan tertentu. Contoh tadi karena tidak tahu, atau ada pertimbangan manfaat dan mudorot sehingga kemudian hadir pada acara tersebut. Jadi tidak perlu kita untuk menghakimi dengan dosa atau pahala. Prinsipnya tidak ada tuntunan, tinggalkan. Dan mudah-mudahan ketika seseorang terjatuh dalam kekeliruan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dan hendaknya kita terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita, hendaknya kita tidak perlu untuk kemudian menghakimi dengan dosa, menghakimi dengan neraka. Artinya apa? Kita punya sudut pandang, saudara kita punya sudut pandang yang lain. Dalam pandangan kita bahwa acara semacam itu tidak ada tuntunannya dan tidak perlu kita amalkan. Adapun saudara kita yang punya pandangan yang lain, maka konsepnya adalah kita tidak menghakimi, tetapi kita mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini. Yang kita yakini yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Wallahu alam bishawab. Nyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini,
Kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Bali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafi. Assalamualaikum penduduk bumi yang selalu berpikiran positif. Kita sebagai umat muslim jangan mudah terpecah belah karena perbedaan. Satu hal yang perlu kita ketahui, kita bukan hakim untuk memvonis orang itu masuk neraka atau surga. Karena yang berhak menjadi hakim orang yang masuk surga atau neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel Muslim Permanen. Wassalamualaikum.